Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu badi. Kalau dalam balaghah itu kan ada tiga cabang besar, ada tiga pembahasan besar yang ada di dalam kitab balaghah. Di seluruh ilmu balaghah itu ada istilah ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, kemudian ada ilmu batin. Ada tiga hal yang menjadi pembahasan dalam ilmu balaghah. Ilmu ma'ani dan ilmu bayan kita sudah selesai. Kalau ilmu ma'ani itu kan adalah menyesuaikan kalam dengan keadaan atau muqtadul hal yang kemarin itu. Yang seperti halnya ada baligh dan itu adalah pokok. Kalau ma'ani itu menyesuaikan kalam dengan muqtadul hal. Kalau dalam kondisi seperti ini, maka apa ya? Bagaimana kalam yang pas untuk diungkapkan? Kalau dalam kondisi seperti itu, maka bagaimana kalam yang pas diungkapkan? Jadi menyesuaikan dengan keadaan, sesuai dengan tuntutan keadaan. Kalau ilmu bayan menjelaskan tentang makna tasbih, majas, isti'arah, kinayah. Itu bagian daripada ilmu bayan. Nah, kalau ilmu badi ini merupakan untuk memperindah, untuk memperindah kalam dalam makna dan untuk memperindah makna ataupun lafaz, untuk menghiasi lafaz ataupun menghiasi makna. Ilmu adalah untuk mengetahui metode. Bagaimana metode untuk memperindah kalam yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Sehingga kalau yang diperindah itu adalah berkaitan dengan makna, maka disebut dengan muhassinat al-ma'nawiyah. Muhassinat al-ma'nawiyah, perhiasan makna, memperindah makna. Kalau lafaz biasa-biasa saja. Kalau lafdiyah ada muhassinat al-lafdiyah. Ada muhassinat al-lafdiyah. Muhassinat lafdiyah berarti berkaitan dengan lafaz-lafaz yang diperindah. Muhassinat lafdiyah. Sehingga keindahan lafaznya bagaimana? Kalau keindahan maknawiyah ini adalah keindahan itu muncul kalau dalam segi maknawiyahnya muhassinat al-maknawiyah hubungan makna tapi bukan berupa bunyi. Tapi kalau muhassinat al-lafdiyah nanti keindahannya itu di keindahannya mulai daripada keindahannya itu dari segi bunyinya, dari segi iramanya, dan dari segi bentuk kalimatnya. Itu muhassinat al-ma'nawiyah. Al-ma'nawiyah al-lafdiyah. Jadi kalau lafdiyah itu nanti keindahannya dari segi kedengarannya, dalam segi bunyinya itu merasa indah, bagus. Kayak Al-Quran itu kan indah banget kan. Kita membaca kitab, kalau sudah hafal satu kali, hatam satu kali, sudah malas banget untuk mengulang. Tapi kalau Al-Quran, merasa enak dibaca, kedengarannya tetap merasa enak, sampai dilagu-lagukan. Ya karena terdapat seluruhnya itu tergantung tentang muhassinat al-lafdiyah, sekaligus muhassinat al-ma'nawiyah. Jadi kalau muhassinat al-lafdiyah itu diungkapkan enak, bunyinya enak, iramanya enak, kemudian bentuk katanya indah, itu muhassinat al-lafdiyah. Beda halnya dengan kitab, kalau kitab ya lurus-lurusan saja, lurusan-lurusan saja. Baca satu kali hatam sudah malas yang mengulang, malas banget. Tapi Al-Quran sampai diulang hatam, diulang hatam, diulang hutang. Terus masih enak, bacanya itu pasti beda. Mau dibandingkan dengan tulisan Arab apapun, tidak ada yang sama. Itu kan kita jelas-jelas rasakan itu kan. Jelas-jelas kita bisa merasakan. Tetapi pada malam hari ini kita akan fokus kepada muhassinat al-ma'nawiyah. Jadi kita fokus di al-muhassinat al-ma'nawiyah itu keindahan-keindahan makna. Metode untuk memperindah kalam. Dalam segi maknanya di sini. Yang pertama ada istilah tauriyah. Yang pertama adalah tauriyah.
Tauriyah itu apa? Tauriyah menyebutkan lafadz yang mempunyai arti dua. Menyebutkan lafadz yang mempunyai arti dua, menyebutkan suatu lafadz yang memiliki arti dua. Nanti ada makna yang dekat, ada makna yang jauh. Arti dua yaitu ada makna dekat, yang memang makna itu bisa langsung dipaham daripada kalam, dan ada makna jauhnya. Dan yang dikehendaki daripada ini adalah makna yang jauh. Tauriyah itu adalah menggunakan satu lafadz dengan dua makna. Yang mempunyai dua makna. Satu makna-makna dekat yang itu memang sudah bisa dipaham dengan lafadznya. Dorbun memukul itu makna dekatnya. Kemudian ada kalanya menggunakan makna jauhnya. Yang dikehendaki di sini adalah bukan makna dekat, tapi makna yang jauh. Kenapa kok makna yang jauh? Karena ada korena yang itu sebagai indikator bahwasanya yang dikehendaki bukan makna dekatnya, tapi makna jauhnya. Toh, dalam Al-Quran, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar wa huwa zat Allah yatawaffakum yang mengambil ruh kalian bil-laili di malam hari wa ya'lamu dan Allah mengetahui ma jarahtum apa yang kalian lakukan bin-nahari di siang hari. Majarohtum, apa yang kalian kerjakan, mengetahui dosa apa yang kalian kerjakan. Jarohtum, makna dekatnya, maknanya apa? Jarohtum, makna aslinya. Jarohun, lihat di kamus itu langsung pasti diketahui adalah luka. Adalah luka. Jarohtum itu luka makna aslinya. Melukai. Makna dekatnya adalah melukai. Tetapi, jarohtum ini tidak dimaknai melukai. Tapi dimaknai sebagai apa? Dosa. Makna jauhnya. Jauh itu bisa makna aslinya punya dua makna memang. Makna asli dekatnya yang memang banyak digunakan adalah jarhun itu adalah luka. Kemudian makna jauhnya yang dikehendaki ini adalah dosa-dosa. Kenapa? Karena ada indikator. Ada indikator setelah ayat ini ada ayat lagi summa yunabbiukum bima kuntum ta'lamun. Ada lafaz seperti itu. Ini merupakan korinanya, indikatornya bahwasanya jorohtum itu yang dikehendaki adalah bukan makna dekatnya, tapi makna jauhnya. Bedanya dengan majas. Majas itu kan makna kiasi. 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 Nah, ini memang lafaz ini memang punya dua makna, makna dekat dan makna jauh. Jarhun. Makna dekat yang lumrah digunakan adalah melukai. Kenapa kok yang dikehendakinya jauh? Karena ini ada ada ayat setelahnya yang merupakan indikator bahwasanya yang dikehendaki bukan makna dekatnya. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang mana ayat ini menjelaskan berkaitan dengan amal dan dosa. Bukan masalah tidak berkaitan dengan luka fisik. Jadi summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Ini ayat ini berkaitan dengan amal. Ayat ini tentang amal, berkaitan dengan amal. Berarti karena ini ada ayat setelahnya berkaitan dengan amal, berarti jorohtum ini bukan luka. Luka itu bukan amal. Oh, berarti jorohtum makna jauh yang dikehendaki. Berarti ini adalah maknanya dosa. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah itu mengetahui dosa yang kalian kerjakan di siang hari. Sehingga ini dikatakan dengan tauriyah. Tauriyah satu lafad punya dua makna, makna dekat dan makna jauh. Yang dikehendaki makna jauhnya karena ada indikator. Indikator. Ini mana ya? Ini tauriyah. Jadi muhassinat al-maknawiyah ini termasuk dalam keindahan makna.
Karena memancing emosional seseorang ini. Kalau secara sekilas, oh jorok tuh luka, tapi ternyata tidak. Cuma di sini tentang alasan-alasan, jadi analisis lebih detailnya di pembahasan di kitab apa namanya di kitab Durusul Balawh ini tidak disebutin tentang masalah bagaimana konsepnya kok bisa itu keindahannya dalam segi-segi apa. Kok bisa ini dianggap sebagai muhassinat ma'nawiyah padahal cuma menggunakan makna yang jauh. Ini tidak sampai di situ kalau di Durusul Balaghahnya ini. Tidak begitu detail. Karena memang termasuk dasar ini ya. Yang penting kita sudah bisa mengetahui dulu tentang bagaimana tauriyah itu. Tauriyah masuk terhadap muhassinat al-ma'nah. Gimana tauriyah? Ada yang masih bingung? Jadi paham tauriyah nggih? Insya Allah Ustaz. Mungkin di ayat yang Al-An'am tadi ada sedikit keliru ya Ustaz. Yang mana? Yang ini summa yunabbi'ukumnya itu bukan ta'lamun Ustaz, Oh, tapi keliru ini ya? ta'malun. Iya Oh, Ustaz. oh keliru berarti ini ya? Nah, harusnya ta'malun. Oh, berarti kebalik ya? Iya. Ma kuntum Amalun, ta'malun, amalun. ta'malun pekerjaan, berarti berkaitan dengan Barakallah. amal gitu. Iya Ustaz. Berkaitan dengan ini indikatornya, indikator bahwasanya jorotum bukan makna aslinya, bukan makna yang dekat, bukan makna tapi ini karena berkaitan dengan amal, berarti ini dosa. Allah sudah mengetahui apa yang dosa apa yang kalian apa namanya, amal apa yang kalian lakukan di siang hari. Karena jaroh itu maknanya memang dua, sehingga dikehendaki makna yang jauh itu dosa itu. Berarti kekeliruan di sini arti ya. Iya Ustaz, typo mungkin Ustaz. GG. Saya tidak hafal, tak kirain betul. Oke. Ya, itulah eh, tentang tauriyah. Muhassinat yang kedua adalah aktibak. Muhassinat yang kedua adalah aktibak. Aktibak itu adalah mengumpulkan antara dua arti yang berlawanan. Aktibak itu mengumpulkan dua arti yang berlawanan. Sehingga nanti aktibak itu ada dua. Ada aktibak al-ijabi, ada itibak as-salbi. Ada itibak al-ijabi dan itibak salbi. Itibak al-ijabi, ijab dan itibak salbi. Kalau itibak ijab itu dua lafaz berlawanan yang tidak berbeda dalam hal ijab dan syarat. Dua lafaz yang berlawanan tapi tidak berbeda dalam segi artinya gini. Dua lafaz yang berlawanan yang sama-sama positif. Berarti kalau sama-sama positif berarti kan tidak salah satunya tidak didahului oleh nafi. Kalau didahului oleh nafi berarti kan negatif. Tapi kalau tibak salbi itu salah satunya berupa itu berbeda dalam masalah ijab dan syarat. Satunya positif, satunya negatif. Kalau ijabi itu sama-sama positif, kalau salbi itu adalah salah satunya negatif, satu negatif, satunya itu adalah positif. Mengumpulkan dua arti yang berlawanan. Contoh, watahsabuhum ayyqadu wa hum ruqud. Dan engkau menyangka bahwa mereka ini berkaitan dengan Ashabul Kahfi dan engkau menyangka bahwasanya mereka terjaga wahum ruqud padahal mereka itu tertidur. Jadi mendatangkan dua arti yang berlawanan. Aikot terjaga, rukut tidur. Aikot terjaga, kemudian rukut itu tidur. Ini berarti namanya karena sama-sama positif, aikot positif,
rukun positif, maka ini dikatakan dengan tibak asal, tibak al-ijabi. Tibak al-ijabi. Kemudian kalau yang tibak salbi berarti salah satunya salah satunya itu adalah positif, mendatangkan yang berlawanan, salah satunya positif, salah satunya negatif. Ini mendatangkan dari satu masdar tapi dua fiil. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran min hayatid dunya. Antara la ya'lamun dengan ya'lamun. La ya'lamun dengan la ya'lamun. Ini adalah mengumpulkan dua arti yang berlawanan. Artinya berlawanan la ya'lamun dengan ya'lamun. Berarti ini adalah tibak al-ijabi, tibak salbi. As-salbi la ya'lamun tidak mengetahui, ya'lamun mengetahui, beda. Walakin nasaran nasi, kebanyakan manusia tidak mengetahui yang disediakan bagi mereka di akhirat, ya'lamuna dhahiran min hadid dunya, mereka hanya mengetahui perkara yang jelas di kehidupan dunia. Nah, sehingga ini termasuk apa namanya? Ini termasuk muhassinat ini termasuk muhassinat al-lafziyah, al-ma'nawiyah. At-tibak gitu. Jadi ini metode-metode untuk memperindah makna. Tapi analisis keindahannya ini tidak disebut di sini. Secara dasar tibak seperti itu loh. Kalau mau nanti diperdalam, bagaimana bentuk keindahan-keindahannya ini kok bisa? Nanti bisa untuk melanjut di kitab balaghah selanjutnya, apa namanya, di kitab balaghah yang lebih lengkap lagi daripada uh, kitab ini. Ya, karena ini adalah konsep-konsep dasar. Yang penting kita paham dulu kalau tibak itu bagaimana, tauriyah itu bagaimana, dan itu masuk dalam muhassinat al-ma'nawiyah. Kalau tibak kayak gitu, mendatangkan dua arti yang berlawanan. Ada kalanya tibak sat ijabi, ada kalanya nanti tibak asal. Watahsubuhum aiqadu wa hum rukud, dua makna yang berlawanan. Lah ini adalah ijabi. Kalau la ya'lamun, kalau satunya positif, satunya negatif, berarti itu adalah ijab sama. Ini adalah attibaq. Gimana teman-teman attibaq? Paham ya? Kita lanjut ke yang tiga. Ini penjelasan panjang, ini ya penjelasan kayak gitulah. Nanti saya permudah saja. Soalnya ini muter-muter di sini kalau baca ini soalnya. Tadi intinya gitu. Kemudian ada al-muqabalah. Kalau muqabalah itu mendatangkan dengan dua makna atau lebih, lalu mendatangkan dengan kata yang berlawanan makna tersebut secara berurutan. Kita datangkan dulu ada tiga makna, mungkin kita datangkan dulu dua, yang penting dua, tiga, empat, lima makna. Kemudian nanti itu kita datangkan lafaz, kita datangkan makna yang berlawanan dengan yang tadi itu. Semisal kita mendatangkan tiga makna, kemudian setelah itu kita mendatangkan tiga makna lagi yang berlawanan dengan makna tersebut secara beruntun, biar ketemu bahwasanya yang pertama ini adalah perlawanan bagi yang pertama, yang kedua perlawanan yang kedua, yang ketiga perlawanan yang ketiga. Ini namanya muqabalah, mendatangkan suatu makna dua, tiga atau empat, misal sampai empat. Setelah itu kita mendatangkan makna
yang perlawanan dari empat tersebut. Contoh dalam Quran, falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Falyadhaku makna satu makna tertawa, qalilan sedikit. Kemudian setelah itu mendatangkan makna yang berlawanan. Walyabku katsiran. Walyabku antara tertawa dengan nangis berlawanan. Qalil dengan kasir berlawanan. Falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Jadi gitu. Ini muqabalah, mendatangkan, terserah bebas. Mendatangkan dua makna, tiga makna, empat makna. Yang penting nanti setelah itu datangkan makna-makna yang berlawanan dengan makna yang di awal itu. Itu adalah al-muhassinat al-muqabalah. Itu al-muqabalah gitu ya. Kemudian yang keempat itu menjaga perbandingan. Menjaga perbandingan. Yaitu mengumpulkan suatu perkara dan lafat yang sesuai dengannya bukan kata yang berlawanan. Oh, kalau perbandingan yaitu mengumpulkan lafat-lafat yang masih punya dalam satu rumpun makna dengannya. Dikumpulin terus. Menjaga perbandingan. Namanya perbandingan, bukan yang berlawanan. Berarti mengumpulkan suatu perkara dan lafat yang sesuai dengannya. Jadi nanti dikumpulin kalau menjaga perbandingan itu. Kalau perbandingan itu kan moro'atun nador. Al-moro'atun nador. Al-moro'ah itu bahwasanya menjaga perbandingan di sini adalah mengumpulkan lafaz-lafaz beda makna tapi masih dalam satu lingkup itu, masih dalam satu lingkup, mengumpulkan makna-makna yang masih dalam satu makna, masih serasi, kemudian intinya itu tidak berlawanan. Ini satu dengan yang lain masih ada keserasian dikumpulin itu. Itu termasuk metode, ini termasuk metode karena ini berbicara metode ya. Itu termasuk metode muhassinat, termasuk metode daripada muhassinat al-ma'nawiyah, memperindah maknanya. Ini metode. Kalau kita sudah tahu metode-metodenya, bagaimana metodenya, baru nanti kita perdalam apa letak keindahannya. Dari tadi kan kita ngambang. Ini cuma metode-metodenya. Nah, letak keindahannya apa? Seperti apa? Katanya ini adalah muhassinat al-muqabalah. Misal tentang yang tentang tadi atibak mendatangkan wal yabqu qalilan falyadhaku qalilan wal yabqu katsiran. Apa letak keindahannya? Ini kan belum kita. Masih di metode. Tentang metode muhassinat, tentang di metode al-muhassinat al-ma'nawiyah. Untuk lebih mendalamnya, kan kalau secara anu kan biasa-biasa saja bagi kita kan. Falyabqu qalilan wal yabqu katsiran. Falyadhaku qalilan falyadhaku qalilan wal yabqu ah falyadhaku qalilan wal yabqu katsiran. Ini apa keindahan maknanya kan belum nyampe ke situ.
Kayak-kayak sesuatu yang biasa gitu. Perbanyaklah sedi- sedikitlah tertawa, perbanyaklah nangis ya. Falyadhaku qalin walyabku katsiran. Apa keindahan maknanya? Mana sih? Karena kita belum nyampe. Ini saya dalam hal ini hanya sekedar dasar-dasarnya. Dalam durusul balawah hanya memberikan metodenya. Ini loh metode-metode untuk muhassinat al-ma'nawiyah. Tapi kan kita penasaran juga letak keindahan balawahnya dalam segi apa? Kayaknya terkesan biasa-biasa saja. Mendatangkan dua makna, mendatangkan misal perbandingan, mendatangkan kalau kita sekarang di perbandingan, berarti mendatangkan dengan beberapa lafaz yang itu maknanya masih mempunyai keserasian, yang maknanya itu masih dalam satu lingkup. Lah, ini keindahan balaghahnya apa dalam segi maknanya? Belum nyampe. Ini masih di konsep metodenya, di konsep dasarnya. Atau yang menjaga perbandingan. والطول في سلك الغصون كاللؤلؤ رطب يصاحفه النسيم فيسكت والطير يقرأ والودير صحيفة والريح تكتب والغمام ينقج. Hujan gerimis pada cabang pepohon itu bagai motir watorku fisil kulkusuni kalulu. Hujan gerimis pada cabang pohon itu bagi mutiara. Ratbun yusahifuhu sanimu fayasqutu, ya mutiara yang basah yang ditiup oleh semilirnya angin lalu jatuh ke tanah. Wattairu yaqra'u wal wadiru sahifa. Burung sedang membaca atau berkicau, dan genangan air itu bagai kertas. Warrihu taktubu wal wamamu yunakitu, dan angin sedang menulis dan mendung membuat titik. Di sini ada perbandingan lafaz, yaitu mengumpulkan lafaz yang itu masih maknanya saling berkaitan. Di sini terdapat tiga ya. Pada bait pertama itu antara an-nasim, al-ghasun dengan at-tallu. Kira-kira berkaitan apa? Coba kita analisis dulu ya, Pak. At-tallu itu adalah hujan ya. At-tallu hujan gerimis. Al-ghusun itu cabang pohon. Dengan nasim. Nasim itu apa nasim? Nasim itu. Yang mana maknanya nasim itu? Kira-kira ke nasim itu angin sepoi. Angin semilirnya angin itu. Berarti ini apa kira-kira kaitannya? Coba. Di ini perkelompokannya, ini kan metodenya adalah mengumpulkan lafaz-lafaz yang masih berkaitan. Di sini ada at-tollu hujan, kemudian nasim ini gerimis, kemudian gusun. Kalau gusun itu adalah Kalau gusun itu adalah cabang pepohonan. Coba, monggo, apa keterkaitannya? Monggo teman-teman.
Kira-kira Belum gimana? kebayang, Ustaz. Belum Belum kebayang ya. kebayang. Hmm. Hujan At-tolu sabang hujan. pohon, angin. Angin ketika mungkin angin, oh ya ketika hujan biasanya diiringi angin mungkin ya. Akhirnya angin Hmm. itu, akhirnya angin itu ya bisa menggoyah-goyahkan, Mengenai mendayun-dayunkan cabang. cabang-cabang pepohonan. Itu kan ada Hmm. masih runtutan-runtutan berkaitan itu. Cuma nanti pertanyaannya apa keindahannya? Kan nggak ada indahnya kan gitu. Perlu diperdalam lagi nanti itu. Penting kita tahu dulu konsepnya bagaimana. Kemudian golongan yang kedua pada bait yang kedua di sini ada kumpul at-toyru. At-toyru itu adalah burung. At-toyru adalah burung. Kemudian ada al-ghadir. Ghadir itu adalah sungai. Makanya di sini eh, air itu bagai kertas air atau air sungai ya. Yang penting air lah. Air. Ghadir itu air. Kemudian ada ar-rih. Ar-rih itu angin. Hmm. Rih itu adalah angin. Berarti at-toyru al-ghadir ar-rih. Apa kira-kira? Al-ghamam. Ada lagi al-ghamam. Ada empat yang disebut al-ghamam. Apa keterkaitannya kira-kira? Ada burung, ada air, ada angin. Oke. Terus gomam apa itu? Gomam apa itu? Ghamam ini adalah apa di sini ghamam? Ghamam Mendung bukan, Ustaz? mendung ya. Hmm. Iya, mendung. Apa kira-kira? Kalau di bawah jelas ini. Misal di bawah al-qira'a as-sahifa al-kitaba an-nuqta. Ini kan berkaitan semuanya kan? Berdekatan semua. Al-qira'a bacaan, as-sahifa Jangan lembaran. lembaran. Al-kitabah tulisan, an-nuqat itu titik ini kan dalam satu lingkup masih jelas Lingkup. ya. Hmm. Qira'a, sahifah, kitabah, nuqat. Intinya kalau ini terlalu sulit nanti dipermudah pokok mengumpulkan perbanding-perbandingan. Sekali lagi, ini hanya di konsep untuk menganalisis bagaimana keindahannya, sini belum. Selanjutnya adalah yang perlu menjadi PR nanti kan efek daripada ini semua. Efek kemaknanya apa? Itu kan menjadi anunya kan, pertanyaan. Efek keindahannya apa? Yang ditanyakan adalah efeknya dari kesemua di atas. Membuat si pendengar menjadi bagaimana? Wong kayak-kayak secara konsep dasar ini, wong biasa-biasa saja semua. Ya karena kita tidak mendalam di balaghahnya. Karena indah atau tidaknya yang menilai itu kan balaghah nanti. Dalam ilmu balaghah, oh ini diangkat karena ini gini gitu. Ya, kalau tidak menyelami, ya nggak bisa untuk menilai indah apa andanya. Semuanya kayaknya biasa, tidak ada keindahan sama sekali, ya karena kita tidak tahu itu. Selanjutnya adalah istighdam. Adalah istighdam. Istighdam itu adalah menyebut lafat dengan suatu makna dan mengembalikan domirnya dengan makna yang lain. Ini istighdam namanya. Menyebutkan suatu lafat dengan suatu makna, lalu mengembalikan domirnya pada makna yang lain. Contoh, faman syahida minkumus syahra falyasum.
Asyhara itu maknanya kan makna hakikinya adalah bulan. Adalah bulan makna hakikinya. Tapi yang dikehendaki di sini adalah makna yang bukan makna hakikinya. Ah, tapi makna majasnya apa? Hilal. Barang siapa yang sudah menyaksikan hilal, maka hendaklah dia berpuasa. Kalau sudah menyaksikan, benar-benar menyaksikan hilal, maka hendaklah dia berpuasa. Sehingga faman syahida minkumus syahra. Syahra di sini ini adalah bermakna hilal. Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal, falyasumhu, maka berpuasalah. Domir ini kembali kepada syahr, yang syahr ini menggunakan makna bulan. Sepintas kayak nggak ada keindahan. Menyebut lafaz dengan suatu makna, kemudian mengembalikan domir dengan makna yang lain. Falyasum, syahr ini dimaknai makna aslinya adalah bulan, tapi yang dikehendaki di sini adalah makna majasnya. Apa? Makna majasnya adalah hilal. Kemudian kok di belakang ada domir, otomatis domir ini kembali kepada asyahru yang menggunakan makna hakiki, gitu. Falyasumhu, hu-nya itu marji domirnya adalah asyahru. Bagaimana hakikinya? Diartikan makna majas. Lalu domir falyasum itu dikembalikan pada lafaz asyahru yang diartikan dengan makna hakiki. Itu adalah istifham. Mendatangkan suatu makna dengan mendatangkan suatu makna, mendatangkan suatu lafaz dengan makna, dan itu yang dikehendaki makna majasnya. Kemudian domir yang di setelahnya itu kembali kepada lafaz tersebut, tapi nanti bukan makna yang dikehendaki di awal, tapi sesuai dengan makna aslinya. Sama. Ini merupakan metode daripada tahsinun maknawiyah. Gimana? Dari atas, dari 1 sampai 5, metode-metodenya sudah ya. Pasti ngambangnya di situ. Ngambangnya keindahannya apa? Efek keindahannya begitu. Ya soalnya mau Sekedar. iya, sampai di situ di sini juga masih konsep, Pak. Juga belum ada kejelasan itu. Gimana teman-teman? Masih, aman ya, Ustaz. Aman ya? Ya, masih konsep aja. Iya, konsep aja masih. Lagi dasar ya. Mm-mm. Cuma metode-metodenya masih. Metode dari banyak metode lah. Jadi belum menyelami. Tapi kan yang lebih serunya kalau sampai menyelami kan. Kenapa kok ini apa efek keindahannya? Apa kenapa kan itu yang lebih seru. Ini masih di konsep dasarnya. Jadi ini hanya menyampaikan metode-metodenya. Ini loh metode-metode tentang Muhassinat al-Ma'nawiyah. Ya karena ini mudah ya karena cuma metodenya. Kemudian ada al-jam'u. Metode al-jam'u. Al-jam'u mengumpulkan dua lafaz atau lebih pada suatu hukum. Ini. Jadi ada sekian lafaz dikumpulin ternyata hanya menghukumi satu masalah. Itu namanya al-jam'u. Lafadznya dikumpulin dari sekian 2 3 4 lah pokok 2 3 4 5 6. Ternyata itu hanya untuk tertuju pada satu hukum. Menyebutin banyak, ternyata hanya tertuju pada satu hukum.
Contoh di sini, inna syababa wal faragha wal faragha wal apa ini? Inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Menyebutkan apa yang disebutkan? Menyebutkan anna syabab, pemuda. Kemudian wal faragh adalah pengangguran. Wal jida kemudian adalah merasa cukup. Ini digunakan hanya untuk satu hukum apa? Yaitu merupakan penyebab berbagai kerusakan pada seseorang. Jadi menghukum itu. Atau lebih dari ini. Disebutin semuanya. Hanya untuk satu hukum. Adalah hanya untuk satu hukum. Oke, itu ya. Kemudian ada tafrik. Ada tafrik. Tafrik itu adalah memisahkan antara dua perkara yang sama dari satu jenis. Memisahkan antara antara sama dalam satu jenis. Memisahkan antara dua perkara yang sama dari satu jenis. Contoh pada ucapan syair, mana wadul ghamam waqta rabi' kana wal amiri yawmas sakha. Mana wadul ghamami waqta rabi'in kana walil amiri yawma sakha. Ini adalah memisahkan dua hal yang sejenis untuk apa? Untuk menunjukkan perbedaan nilai. Seperti halnya pemberian hujan pada musim semi, seperti halnya pemberian pemerintah pada waktu makmur. Musim semi musim apa? Musim hujan atau musim lain? Penyair membedakan antara dua bentuk pemberian, padahal pemberian itu merupakan satu jenis yang sama. Itu namanya tafrik. Saat memisahkan antara dua perkara yang sama dari satu jenis. Jadi dari satu jenis pemberian ini nanti kan bisa pemberian dari itu. Nanti konteksnya berbeda-beda. Apa? Yaitu tujuannya hanya sebagai untuk eh untuk membedakan nilai saja. Satu jenis digunakan dari banyak hal pemberian itu. Itu namanya tafrik. Sama-sama pemberian, tapi pemberian antara pemberian presiden kepada saya dengan pemberian teman kepada saya itu sama satu jenis, sama-sama pemberian. Presiden memberikan buku kepada saya. Teman saya memberikan buku kepada saya. Tapi nilainya beda. Nilai. Tujuannya di situ. Untuk membedakan nilai. Kesannya berbeda. Padahal sama-sama. Sama-sama satu. Padahal berangkat dari satu jenis. Sama-sama pemberian. Yang diberikannya juga sama. Tapi nilainya. Itu namanya tafrik. Memisahkan antara dua perkara yang sama dari satu jenis. Pasti kesannya berbeda. Dikasih uang 5.000 oleh kawan,
mungkin biasa-biasa aja, tapi dikasih orang-orang yang luar biasa, atau apalagi dikasih seorang tokoh agama yang memang sudah masyhur, mungkin dikasih Umar misalnya. Mungkin bagi orang sebagian orang langsung yang 5.000 gak dibuat beli-beli, dia jadikan azimat. Oh ini pemberian dari Anda. Jadi nilainya beda. Sama itu namanya Masih tafrik. dilaminating. Gimana? Ya itu uangnya dilaminating. Sampai dilaminating. Itu sama-sama dari satu jenis, Semangat. tapi dipisahkan karena nilainya beda. Namanya tafrik. Ini juga menjadi metode dalam memperindah sebuah makna. Kemudian ada metode taksim, ada strategi taksim, mengklasifikasikan. Pada taksim ini adalah taksim ini adalah eh, taksim ini menyebutan namanya taksim ya adalah pembagian ya. Itu pembagian. Sehingga penyebutan pembagian yang secara lengkap seperti ucapan Abi Salma. Oh ini pada taksim ada kalanya menyempurnakan klasifikasi. Itu sebagai penyempurna. Ada kalanya itu taksim, ada kalanya menjadi sebuah penyempurnaan. Jadi pembagian ini juga menjadi metode pembagian itu dengan ada kalanya dibagi-bagi. Itu malah menjadi penyempurna daripada klasifikasi suatu perkara tersebut. Menjadi sebuah penyempurnaan sehingga itu merupakan sesuatu yang kompleks. Misal, wa'alamu ilmal yaumi wa amsi, saya mengetahui ilmu yang sekarang wal amsi dan kemarin, qoblahu eh, qoblahu dan sebelum hari ini. Sekarang, kemudian kemarin dan walakinani an ilmin ma fi ghadin ami. Tetapi untuk masalah ilmu yang besok saya tidak tahu. Sehingga pada syair ini membagi ilmu itu ada ilmu hari ini, ada ilmu kemarin, kemudian ada ilmu yang akan datang. Ini dikatakan dengan taksim yang menyempurnakan pembagian. Jadi nanti tujuannya adalah penyempurnaan. Bahwasanya ada ilmu sekarang, ada ilmu kemarin, ada ilmu yang besok. Ilmu sekarang saya tahu, yang sekarang saya tahu, yang kemarin juga tahu, tapi yang besok belum tahu. Lah ini taksim, pengklasifikasian ini adalah merupakan bentuk penyempurnaan pembagian. Oh sehingga nanti diketahui oh gini, bertaksim. Kemudian ada lagi mengukuhkan pujian, mengukuhkan pujian dengan sesuatu yang menyerupai penghinaan. Mengukuhkan pujian dengan menyerupai penghinaan. Padahal dipuji, tapi kayak menyerupai penghinaan. Ini ada dua. Ada pengecualian sifat pujian dari sifat penghinaan yang meniadakan dengan cara mengira-ngirakan masuknya pujian dengan penghinaan. Contoh, wala aiba fihim wairu anna suyufahum bihinna fululun min kira'il kataib. Tiada celah pada mereka, tiada celah pada mereka, berarti sempurna. Nyaris sempurna. Kecuali retaknya pedang dari menyerang pasukan musuh. Ini bentuk pengukuhan pujian.
pengukuhan pujian dengan mengecualikan daripada celah. Kecuali hanya mengecualikan celahnya. Tiada celah pada mereka kecuali retaknya pedang dari menyerang pasukan musuh. Ini pujian, pengukuhan pujian yang seakan-akan menyerupai penghinaan. Padahal ini merupakan pujian yang luar biasa. Sehingga celahnya, letaknya pedang ini dikecualikan. Sehingga apa? Maknanya, maksud dari maknanya apa? Sehingga apa? Sehingga pujian itu ditegaskan. Merupakan penegasan pujian dalam hal ini. Jadi tiada celah bagi mereka kecuali retaknya. Pengecualian celah di sini yang hanya seperti ini malah menjadi penegasan akan sebuah pujian, bukan malah mencela. Karena sudah jelas celahnya dikecualikan. Meskipun ada celah yang disampaikan, tapi celah itu dikecualikan. Dan ini lebih mendominan, sangat mendominan akan sebuah pujian. Ini pengukuhan pujian, meskipun ada celah yang disebutkan dan itu sudah dikecualikan. Hanya gitu segelintir kekurangan. Dan itu merupakan sebuah pujian. Kira-kira gitu. Kemudian ya, ada bagusnya alasan, ada husnul ta'lil. Menggunakan alasan yang tidak sebenarnya. Menggunakan suatu alasan kalau husnul ta'lil itu adalah menggunakan alasan yang tidak sebenarnya. Yang terdapat perkara yang langka untuk sifat. Intinya itu bukan alasan yang sebenarnya yang digunakan. Yang digunakan apa? Hanya alasan untuk memperindah. Hanya alasan apa ya? Memberi alasan puitis. Yaitu husnul ta'lil. Sehingga itu dianggap indah. Bagusnya alasan. Karena tidak memberikan alasan yang sebenarnya. Malah alasannya merupakan alasan yang puitis. Contoh, alam takun niyatul jauzai khidmatahu lamma ra'aita 'alaiha 'idda muntatoqi. Seandainya tidak ada keinginan bintang Jauza itu melayani, maka engkau tidak akan melihat padanya ikatan yang melingkar. Ikatan yang melingkar di sini sebenarnya kalau dijadikan sebuah pertanyaan, kenapa apa namanya bintang Jauza itu keadaannya kayak melingkar di atas? Nah, sebenarnya kan alasan yang betul, ya karena itu memang sudah apa namanya kenapa hal tersebut sebenarnya kan kalau menggunakan sebab aslinya itu ya karena memang memang susunannya atau memang karena fenomena astronomi atau apa kan. Nah, sebenarnya kayak gitu. Ternyata alasannya menggunakan bukan alasan seperti itu. Ternyata ada keinginan bintang jasa untuk melayani. Ternyata dialasi sebagai niat bintang untuk melayani. Itu kan alasan puitis, bukan masalah alasan yang sebenarnya.
bagusnya alasan. Ini jadi metode juga. Cuma contohnya di sini yang memperluas, artinya menggunakan contoh syair. Kebanyakan syair ini dibuat contoh kan. Kalau dipermudah contohnya pakai contoh keseharian apa kan lebih enak. Ada metode kesesuaian lafaz dan makna. Sesuai maknanya, maka dipilih lafaz yang agung dan ibarat yang sangat keras slogannya untuk kebanggaan keberanian. Ini menyesuaikan kesesuaian lafaz serta makna. Kalau lafadznya itu adalah lafaz ini bisa diketahui apakah apa namanya hal ini bisa diketahui oleh orang yang dzauqnya sudah dzauqnya itu sudah merasakan apa namanya dzauqul Arabnya itu sudah sastra itu sudah bisa mengetahui dzauqnya ya. Kapan ini dikatakan lafaz keras, kapan ini dikatakan dengan lafaz lembut, kapan dikatakan dengan lafaz ini itu bisa diketahui oleh orang yang sudah sangat mendalam dzauqnya terhadap bahasa Arab. Ketika kami marah, kan lafadznya keras ini. Wa idza ma ghadibna ghadbatan mudribatan. Maknanya ini, ketika kami marah seperti marahnya motor. Ini kan kayak kayak keras. Berarti sehingga nanti ini menunjukkan apa? Berarti maknanya ini dianggapkan sebagai keberanian. Karena nanti itu bisa dikatakan keras atau enggak ketika katanya lembut, maka untuk makna lembut. Ketika makna keras, maka nanti untuk makna keras. Karena nanti oleh orang yang ahli sastra dalam bahasa Arab itu dilihat dari mana? Mungkin dilihat dari bunyi hurufnya. Itu ketahuan nanti, oh lafadznya keras. Berarti itu makna keras yang cocok. Bunyi huruf itu menjadi analisis nanti. Seperti hanya bunyi kof, to, sod misal. Itu kalau to, kof itu kan merupakan huruf yang kuat dan secara sifat dalam ilmu tajwidnya. Sehingga itu merupakan kekuatan. Dinilai sebagai kekuatan. Semisal ada huruf yang nun, lam, nun, mim itu huruf ringan sehingga itu merupakan menunjukkan sebagai kelembutan. Ini juga dari segi kepanjang pendeknya, panjang pendeknya juga menjadi sebuah bahan analisis dan irama dan tekanannya. Akhirnya nanti orang yang sudah mantap dzauq Arabnya maka akan merasakan, oh ini lafadznya keras jadi untuk makna yang lembut. Jadi harus sesuai. Kalau tidak sesuai, kalau semisal cukup-cukupan, berarti harus ditata. Lafadz mana yang keras-keras ini, huruf-hurufnya, sehingga ini lafadz yang seperti itu, berarti untuk maknanya kelembutan. Kalau mau menggunakan makna-makna kelembutan, maka harus pilih lafadz-lafadznya. Kemudian huruf-hurufnya juga pilih. Menggunakan lafadz yang ada huruf ininya, ada huruf toknya, ada huruf ininya, ada huruf lamnya, ada ini. Pilih-pilih. Sehingga nanti maknanya, nah, ini kan repot. Kemudian usulubul hakim. Yang terakhir ini, dan kalau setelahnya adalah mahasinat al-dia. Berarti keindahan lafaz. Uslubul hakim itu adalah menyampaikan menyampaikan sesuatu bukan sesuatu yang diharapkan atau menjawab sesuatu tidak sesuai dengan jawabannya. Itu namanya uslubul hakim. Gimana contohnya? Ada dalam Quran itu ya. Contoh yang jawabannya tidak sesuai. Contoh ya apa ya? Itu yang ketika Allah bertanya kepada Nabi Muhammad berkaitan dengan apa itu ya? Ada yang ingat berkaitan dengan yang dijawab bukan apa bulan apa, apa ya? Kok lupa saya ayatnya. Ketika bertanya tapi Kalau itu tentang itu gimana?
Kalau ayat yang menerangkan tentang pembelokan itu kiblat itu ketika Nabi Muhammad menengah ke atas ke bawah, kemudian Allah tahu keinginan Nabi Muhammad untuk membelokkan kiblat waktu itu sebelum ke Ka'bah itu hubungannya apa itu? Termasuk musyrik apa bukan? Geng, geng, geng. Ada lagi itu yang lupa saya. Ditanyakan, tapi jawabannya itu tidak mengarah ke yang ditanyakan. Itu namanya usulul hakim. Tapi karena ada tujuan tertentu. Karena ada tujuan tertentu. Kok blank ini, lupa banget ya. Artinya usulul hakim itu, kalau di konteks Indonesia kan apa ya? Ya sering kadang yang ditanyakan itu malah jawabannya bukan itu yang dijawab. Sering ya gini praktek. Padahal orang tanya gitu-gitu. Ternyata bukan jawaban yang diharapkan yang keluar. Itu kan sering. Itu namanya uslubul hakim. Tapi itu uslub bukan malah ngeles. Kalau uslubul hakim pindah kepada jawaban yang lain karena ada faidah, karena ada tujuan, karena ada faidah, bukan hanya sekedar ngeles. Ditanyakan seperti itu karena nggak enak akhirnya bicara lain, dijawab perkara yang lain. Kalau tidak ada tujuan ya nggak masuk kepada uslubul hakim. Itulah. Ini semua adalah metode-metode daripada muhassinat al-ma'nawiyah. Kemudian selanjutnya, insya Allah besok malam adalah pertemuan yang terakhir ya. Besok malam kita lanjut besok malam tentang al-muhassinat al-laqbiyah ini yang terakhir. Setelah ini sudah penutup hatam ini. Oke, kita cukupkan mudah-mudahan. Ada yang mau ditanyakan dulu?